Pernah nggak kamu punya kekecewaan sampai akhirnya amarahnya membuat kamu sukses di kehidupan selanjutnya? Hari ini kita akan wawancara orang yang bikin jam tangan kayu untuk Nusantara. Beri sambutan yang meriah untuk Ilham Pinastiko. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini saya nggak tahu nih mau manggilnya apa karena sebetulnya ada banyak panggilannya dari Kang Ilham Pinastiko. Ada yang manggilnya Kang Ilham, ada yang manggilnya Kang Iko, ada juga yang manggilnya Baso. Ya, begitu ya. betul. Saya manggilnya yang mana ya Pak? Iko aja lah. Oh, Iko. Kang Iko Iko. aja. Oke. Kang Iko hatur nuhun sudah berkenan hadir Terima hari kasih. ini dan kita pengen ngobrol-ngobrol sama Kang Iko. Ya. Khususnya kita pengen tahu tentang sejarahnya Pala Nusantara dan apa yang sedang dilakukan sama Pala Nusantara saat ini. Pala Nusantara itu dikenal sebagai jam tangan kayu yang udah bisa jadi souvenirnya G20. Itu yang Ya. akhirnya jadi top of mind. Ya. Tapi nggak banyak yang tahu sebetulnya sejarah Pala Nusantara itu asal muasalnya dari mana. Ada yang bilang ini asal muasalnya dari kekecewaan. Cia, iyalah. Oh, bener nggak Netizen tuh, itu Kak luar Iko? biasa ya. Iya. Luar biasa. Lebih senang berita kayak gitu-gitunya ya daripada berita positif. Bumbu soalnya. Bumbunya. Gimana Kak Iko? Boleh nggak diceritain sejarahnya Ya. Pala Nusantara gimana Kak Iko? Oke, Pala Nusantara itu berdiri tahun 2015 saat itu Pak. Jadi 2015 itu gua sebagai founder sendirian gitu ya. Sama pada umumnya, founder pada umumnya sendirian till, jalan sendiri, lone wolf di atas. Kemudian kita cari co-founder, saya cari beberapa orang yang mau sevisi dan mau membantu saya dari nol. Bahkan di saat itu nggak digaji Pak. Dan akhirnya nemulah teman Bapak salah satunya ya, Pak Gian Cahyana atau biasa dipanggil Bobon. Kemudian saya panggil lagi beberapa founder sampai membantu saya sampai sekarang masih join. Nah, 2016 itu akhirnya Pala Nusantara lahir itu karena kekecewaan saya sama brand lokal saya sebelumnya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu jam tangan pertama di Indonesia, jam tangan kayu pertama di Indonesia itu kebetulan ya saya terlibat di project itu dari awal sampai tahun 2015 dan di tengah jalan saya terpaksa harus mengundurkan diri Pak. Dan itu adalah sesuatu yang kekecewaan iya gitu, dan juga sebuah learning, sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa bisnis itu bukan hanya perihal profit, revenue atau strategi bisnis, tapi ada yang paling mendasar itu etik bisnis Pak. Jadi memang yang harus kita sebagai entrepreneur harus kita pahami dari awal. Kita hidup itu berdampingan, apalagi kita sama partner berbisnis berhubungan sama uang, dan kita juga kan pengennya panjang ya Pak ya, nggak pengen cuma 2 bulan, 3 bulan, atau setahun 2 tahun bisnis itu. Jadi emang etika itu harus dijaga, penting. Itu yang menjadi saya menjadi apa ya? Udah menjadi kultur saya untuk bisa akhirnya mendirikan sebuah brand baru. Nah, setelah itu karena kekecewaan tadi, alhamdulillahnya kegalauan saya itu ya nggak dipakai untuk hal-hal yang negatif ya Pak ya, apalagi sampai ngeboikot atau sampai hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya, karena jatuhnya juga saya nggak make sense. Akhirnya saya coba alihkan energinya ke membuat brand lokal lagi dengan bentuk yang sejenis. Jadi jam tangan kayu jadi jam tangan kayu Betul, lagi nih? tak versuskan gitu Oke. jatuhnya. Coba yuk kita versuskan, kita adu konsep, walaupun ini udah lebih mature, udah 5 tahun 6 tahun berjalan dengan pasar yang udah jelas ya, captive marketnya udah sustain menurut saya saat itu. Jadi saya coba masuk dengan bawa narasi baru, sebuah konsep jam tangan dengan membawa mitologi dan budaya Indonesia. Dan memang kenapa entry-nya sekarang saat itu adalah jam tangan kayu, karena saat itu ada satu-satunya keilmuan yang saya pelajari selama 6 tahun tumbuh di industri kreatif ini ya jam tangan kayu. Jadi yang paling dekat dan source-nya paling mudah didapai sama saya adalah jam tangan kayu. Saya tarik dulu ke belakang Kang Iko. Kang Ya. Iko tuh dulu berarti belajarnya desain. Desain betul. Oke, desain komunikasi visual, desain produk. Desain produk Kak. Oke, jadi memang bikin desain ngedesain produk dari Ya, dulu belajar desain betul. produk. Dan tapi kenapa kan dari sekian banyak produk yang mungkin Kang Iko bisa bikin akhirnya sampai sekarang jam terus gitu Kang Iko? Ya, karena satu ya, saya mempertahankan posisi atau ya desainer tuh banyak di Indonesia. Ada desainer mebel A, B, C, desainer grafik juga banyak. Tapi desainer jam tangan tuh nggak ada Pak. Oke. Jadi kalau misalnya saat itu saya sebagai pionir membuat brand jam tangan kayu pertama di Indonesia, kenapa kok nggak saya perpanjang aja existing nih statement itu atau enggak status itu menjadi menjadi desainer jam tangan, dan itu bisa dihitung sama jari saat itu. Jadi spesialisasi desainer saya ambil spesifiknya di jam tangan, dan itu membawa saya juga ke magister saya di desain produk juga untuk ambil psikologi jam tangan ke user. Oke. Gitu. Jadi ilmunya cukup
cukup panjang ya, dari 2011 sampai 2014 saya lulus magister. Saya mempelajari kenapa orang akhirnya memilih preferensi jam tertentu untuk menjadi kepribadiannya dia. Nah, dari situ akhirnya saya coba untuk menggali lebih dalam lagi. Akhirnya ya saya yakin bisnis jam tangan ini nggak akan pernah mati sebenarnya. Terlepas dari industri paling tua di dunia jam tangan itu, tapi ternyata ada value lain, yaitu lifestyle tadi. Gitu. Jadi keilmuan desain produk saya sangat relevan dengan kondisi karir saya saat ini. Saya punya brand lokal. Saya background-nya juga desain produk, dan desain produknya spesifik ke jam tangan. Jadi saya rasa akselerasinya harusnya lebih baik daripada kondisi yang lain. Kenapa kayu dan kenapa akhirnya Pala Nusantara yang dipilih sebagai nama brandnya? Ya, oke. Kayu itu karena kayu itu berlimpah banget Pak di Indonesia. Jadi istilah jam tangan kayu sebenarnya saya saat ini Pala udah nggak pakai lagi istilah itu, tapi pakai istilahnya sustainable watch. Jadi jam yang sudah berkelanjutan dengan material apapun sebenarnya, karena yang akhirnya at the end of the day orang itu udah tahu bentuknya jam tangan Pala itu seperti itu, mau materialnya apapun, tapi dengan identitas Pala yang cukup kuat, saya rasa udah 8 tahun jalan ya orang akan tahu itu jam tangan Pala. Dan Pala Nusantara sendiri sebenarnya namanya saya ambil karena saya pengen Pala Nusantara itu sebagai media untuk bercerita, sama persis kayak buah pala, di mana buah pala itu sebenarnya dari Maluku akhirnya mengglobal seluruh dunia, dan itu representatif Indonesia. Jadi kurang lebih Pala ini akan lebih mudah di-recognize di global karena nama Pala itu sudah lahir 300 tahun yang lalu. Nama orang-orang tuh dengan nama Pala atau Nutmeg itu sebenarnya udah sangat familiar gitu. Cuman memang ada Pala as Nutmeg, ada Pala, brand Pala Nusantara yang saya develop sekarang. Jadi terlepas dari akhirnya Pala Nusantara punya historical yang kelam dan panjang di Indonesia, saya rasa Pala ini bisa sangat autentik brand lokal Indonesia. Saat someday siapa tahu tiba-tiba Pala Nusantara ini bisa jadi kayak Rolex atau Tag Heuer gitu kan. Amin. Ya butuh waktu 200 tahun sih Pak. Makanya sistem yang saya bangun harus panjang gitu. Oke. Ngomong-ngomong ini kalau Pala Nusantara berarti sudah berdiri sejak kapan Kak Iko? 2000 spesifik saya declare itu 2018 Pak. 2018 sampai dengan sekarang artinya sudah jualan, ada jam tangan kayu. Tadi karena sudah berubah juga, tidak hanya kayu tapi sustainability product, berarti kan udah ada jam dari watch. bahan apa aja berarti kan? Botol plastik, botol plastik ada, kayu. Terus kita pernah kolaborasi sama Kiki Orbat itu dari putung rokok. Ini yang saya dari apa ini? Ini dari plastik Pak. Ini dari plastik. Dari plastik. Kemudian sama Bell Living Lab kita bikin dari ampas kopi. Kemudian dari jamur MYCL kita juga pernah jamur. Dari jamur. MYCL, ya udah dari situ saya rasa ya udahlah, sekarang bisa gua statementkan Pala Nusantara itu bukan lagi jam tangan kayu gitu, tapi udah lebih wide, lebih broad dengan segala segmen pasar, apalagi sekarang pasarnya udah pasar sustainability. Oke, Kang Iko, tadi kita dapat cerita dari Kang Iko tentang awal mula yang menyebabkan Pala Nusantara ini ada, hadir, dan apa yang sedang dilakukan, tapi kita baru dapat gambaran umumnya. Ya, tapi pada akhirnya kita menyimpulkan Pala Nusantara dengan segala macam aktivitasnya itu pasti kan ada semangat yang akhirnya jadi mendasari kenapa Pala Nusantara ini harus ada dan melakukan hal-hal yang ya sekarang tadi dilakukan, termasuk salah satunya adalah menggunakan bahan-bahan yang sudah termasuk kategori sustainable. Sebetulnya kalau boleh cerita semangat apa sih yang dibawa sama Pala Nusantara? Tentunya teman-teman nggak tahu kan semangat apa yang dibawa sama Pala Nusantara, apa tuh Kak Iko? Jadi kalau boleh cerita mundur ya Pak ya, 2014 itu isunya tuh sangat santer di lingkungan akademisi itu bahwa Indonesia itu akan dibanjiri sama barang-barang Cina gitu. Sebelum saat itu 2014 coba flashback, ingat lagi teman-teman di sana itu saat itu tuh tidak ada yang namanya marketplace, bahkan TikTok, platform-platform lainnya yang dari global itu belum pada masuk. Tapi di lingkungan akademisi itu udah santer, yang akhirnya saya sebagai seorang desainer itu ya di saat itu juga masih punya brand lokal itu ya. Jadi tergugah nih, gue harus menciptakan gue udah punya kendaraan, gue harus menciptakan sebuah kendaraan yang memang punya value. Dan sangat tidak dipungkiri, saya sangat cinta, sangat suka sama Indonesia, sama Nusantara, apalagi tentang mitologi dan konspirasi-konspirasinya. Yang gue rasa bisa menjadi sebuah value lebih saat gue menjual sebuah produk, tapi bukan lagi ngomongin fungsi. Nah motivasinya dari situ. Jadi
ini barang kita tuh harus punya identitas. Suatu hari nanti barang kita tuh akan hilang saat barang-barang Cina, jutaan brand Cina masuk ke Indonesia, which is sekarang sudah terjadi gitu ya, sampai ke otomotif juga ya Pak ya. Dan di situ memang narasi Indonesia tuh jadi sangat dibutuhkan. Jadi motivasinya itu, semangatnya itu untuk mengembalikan terahnya Nusantara yang besar. Karena Nusantara, kalau kita mundur, ini terlepas dari sejarah ataupun konspirasi Pak, ribuan tahun silam Nusantara itu yang menguasai laut dan darat. Nusantara ya Pak ya, di mana teknologi pertama pun sebenarnya dari Indonesia, dari Nusantara. Di situ sebenarnya tidak banyak orang yang tahu, dan sejarah itu di ngacem-ngacemin, dipelintir-pelintir, sampai akhirnya orang percaya bahwa sejarah itu mengecilkan budaya dan kemampuan orang Indonesia itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Yang akhirnya ya saya coba dari hal yang sangat kecil, mungkin tidak berimpact besar, tapi saya mengingatkan bahwa Indonesia itu, Nusantara itu, atau benua Sundalen itu, benua Lemurian ini tuh pernah menjadi penguasa dunia loh sebenarnya gitu. Jadi pengen pelan-pelan menarasikan itu, kembali lagi mengingatkan ke teman-teman Gen Z atau mungkin nanti Alpha yang memang akhirnya yuk kita kembalikan lagi ke teman-teman bahwa produk-produk kita berkualitas baik, narasi kita berkualitas yang paling istilahnya ya, negara lain nggak punya lah, sangat spesifik banget. Kita adalah negara besar, yuk kita kembali lagi ke situ supaya ya barang-barang Cina ini cuma sebagai gimmick aja sebenarnya, sebagai gimmick. Yuk kembali lagi ke negara kita aja semuanya gitu. Ya, Source kita banyak banget. Karena source cerita dari setiap daerah tuh ada, dan ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak negara di luar sana. Tidak ada negara manapun yang punya 14.000 kepulauan, Pak, yang punya 100.000 bahasa. Nggak akan ada, Pak. Jadi cuma Indonesia doang sebenarnya, dan itu kan sebenarnya udah sesuatu yang sangat kaya dan sangat besar, tapi dikecilkan, Pak. Dikecilkan sama sejarah yang kita buat sendiri sebenarnya. Which is yang menentukan sejarah itu adalah pemenang perang. Which is misalnya kita ngomongin Belanda atau Inggris, kecilin Indonesia karena Indonesia itu adalah negara yang sangat besar, kita harus membuat isu bahwa mereka tuh bodoh dan kecil gitu. Itu yang saya percaya ya Pak ya, anyway ya. Jadi saya pengen berangkat dari kendaraan kecil inilah, semoga bisa mengingat sebagai sebuah pengingat buat teman-teman di Gen Z bahwa kita itu sebenarnya negara besar, peradaban besar. Kalau kita loncat ke satu topik lainnya ya Kang ya, bahwa selain tadi Kang Iko melandaskan seluruh produknya berdasarkan kisah dari Nusantara, kurang lebih begitu ya, untuk akhirnya mengingatkan kita lagi bahwa negara kita adalah negara yang superpower dari dulu, dan punya dampak banyak dulu begitu ya. Nah, saat ini Kang Iko dan teman-teman juga sudah mulai bereksperimen, mungkin bahasa saya begitu ya, untuk menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Ada alasan tertentu nggak Kang? Kenapa akhirnya tidak cuma kayu, tapi sudah mulai bergeser, dan boleh nggak diceritain kenapa akhirnya kepikiran pakai misalkan contoh bahannya tutup botol plastik gitu, botol plastik, ampas kopi begitu. Kenapa Kang? Oke, jadi gini, ada dua poin sebenarnya Pak. Satu, riding the wave dengan market. Market itu sekarang lagi menggeliat banget sama yang namanya sustainability. Jadi sebenarnya konsep kita ini sudah dari tahun 2019. 2019 itu kita udah melaunching pala dengan Mailea Vegan Watch pertama di dunia. Vegan Watch pertama di dunia di Milan Fashion Week 2019 Pak. Kita coba retail kan di 2020 saat Covid, sebenarnya 2020 sampai 2023 itu nggak traksi Pak. Jadi pasar tuh masih belum menerima konsep cerita tentang sustainability, dan terutama lagi pasar itu juga masih berpikir bahwa barang limbah atau sampah kenapa dijual lebih mahal. Pertanyaannya itu sebenarnya pertanyaan sangat basic banget ya, sangat mendasar banget. Belum punya justifikasinya karena pasar masih belum siap. Kita cobain juga pakai bioresin yang mungkin seri pala yang ubur-ubur, yang transparan. Kita coba pakai itu, ternyata juga belum siap. Banyak yang mega mendung yang dari tutup botol plastik 2021 habis pasca Covid, kita coba launching juga, ternyata belum siap juga Pak. Jadi dari tahun 2019 sampai tahun 2024 kemarin, saya rasa pasarnya, market itu masih belum menerima secara lapang dada ya bahwa produk-produk sustainability itu dijual lebih mahal. Nah, surprisingly tahun 2025 ini saya tidak tahu kenapa, tapi semua algoritma Instagram, Meta, Shopee, bahkan marketplace itu membantu penjualan yang mengandung konsep sustainability gitu. Jadi
akselerasinya dipercepat, jalannya dibukain, penjualan jadi lebih mudah, walaupun harganya 2 kali lipat dari harga retail yang biasa gitu. Jadi saya rasa kayak ini udah waktunya konsep Pala Uro itu lahir. Jadi akhirnya Pala Uro saya declare bareng-bareng, yuk kita sepakatin ini harus lahir dan menjadi backbone dari cash flow-nya si Pala Nusantara. Yang kedua, poin kedua adalah jam tangan kayu itu sebenarnya udah sustainable watch ya, karena menggunakan kayu. Tapi kalau kita ngomongin trennya, dari tahun 2010 sampai 2025 itu udah hampir 15 tahun yang harusnya udah di-clean trennya Pak. Jadi jam tangan kayu itu udah ada di mana-mana. Sudah ada di mana-mana. Banyak yang bikin juga. Sudah banyak ditiru dan sudah banyak barang dari Cina sana yang harganya 100 ribuan Pak di marketplace itu. Jauh banget sama harga yang dijual sama Jauh Pala, banget, apalagi kalau lu adalah user early adapter yang pengen nyoba-nyoba Pak. Pengen nyoba-nyoba. Yang akhirnya experience-nya cuma 2. Akhirnya lu menjudge bahwa jam tangan kayu itu jelek karena lu pakai 3 bulan terus mati atau seterusnya, atau ya bagus banget sampai akhirnya dia mau naik kelas beli Pala akhirnya gitu. Tapi saya dan tim nggak mau ada di level brandingnya Pala Nusantara itu ya di red ocean, bunuh harga gitu. Walaupun kalau akhirnya harus melakukan seperti itu, inovasinya apa sih yang mesti dilakukan sama Pala? Bukan jadi main bisnis gitu loh Pak. Jadi akhirnya ya 2025 ini kita punya satu konsep baru ya tadi Pala Uro tadi yang kita hadirkan lagi supaya levelnya itu jadi bahasanya kalau mobil mah jadi Fortuner-nya lah. Kalau nggak jadi Camry-nya lah Pak. Jadi Camry-nya. Avanza-nya udah ada gitu. Agya-nya udah ada nih. Kita udah punya Agya layer paling bawah, kita punya Avanza, kita punya Innova, kita punya Camry. Jadi setiap itu harus punya segmen, pasti punya segmennya dan kita coba untuk develop bisnisnya step by step seperti itu, ada jenjang hierarkinya. Jadi ternyata punya barang yang lebih murah, anggaplah kayak Agya untuk early, ternyata dengan jualan Camry 50 biji basket size lu jadi balance gitu. Nah itu yang akhirnya gue cari, kita mainin model bisnisnya tuh di balance basket size gitu. Jadi 2 poin itu yang akhirnya kenapa Pala Nusantara saat ini akhirnya punya konsep Uro yang digaung-gaungkan. Dan gua rasa itu bisa jadi the next jam tangan lokal yang memang bisa mendunia gitu. Dengan platformnya kita udah kebentuk ya Pak ya. Jadi shape-nya, visual design-nya, mau itu tadi saya bilang mau itu bentuknya, mau itu materialnya pakai apapun, orang udah notice, udah recognize-nya udah tinggi bahwa itu jam tangan Pala. Oke, Kang Iko, kalau misalkan tadi kita udah dengar lumayan dalam tentang bagaimana awal mulanya Pala Nusantara dan semangat apa yang dibawa. Nah, tapi kan tentunya selama proses ngedevelop Pala Nusantara sampai dengan sekarang ada nih challenge-nya. Ada nih yang akhirnya jadi tantangannya untuk akhirnya membuat Pala Nusantara sampai di titik ini gitu. Ya, mungkin boleh nggak diceritain ke teman-teman di sini apa sih challenge-nya yang dihadapi sama Pala Nusantara? Semoga bisa menginspirasi ya Pak Ibam ya. Jadi internal sama eksternal sebenarnya kembali lagi ya. Kalau internal mungkin challenge untuk ngebangun sebuah bisnis itu lebih ke SDM ya Pak ya. Jadi mostly yang kemarin pernah saya sampaikan, seorang bisnis founder atau owner bisnis itu saya kenal banyak itu mereka itu pengen berjalan smooth, bikin bisnis itu untuk memperkaya dirinya. Betul, it means it's okay gitu. Cuman saat prosesnya itu memperkaya biasanya objektifnya terlalu uang, di mana tidak memaintain sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu manusia SDM. Karena sevisi-visinya atau semimpi-mimpinya, visionernya si owner, kalau tidak ada yang operating di dalamnya, tetap akan bisa jalan Pak. Nah akhirnya dari experience saya tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, kita itu para business owner tuh terlalu banyak yang namanya naif atau istilahnya terlalu berpikir bahwa semua orang di sekitar kita tuh baik Pak. Mau saya di perusahaan yang saya sebelumnya, di brand lokal sebelumnya, ataupun di kondisi eksternal, maksudnya di lingkungan, atau mungkin manggil teman akhirnya bareng sama kita mikir bahwa Pak Ibam ini teman saya jalan bareng sama Pak Ibam, semuanya akan baik-baik aja. Nope. Jadi kita sebagai business owner memang harus kembali lagi punya critical thinking dan punya beberapa preventif exit plan atau planning yang memang akhirnya once ini terjadi ini gue mesti ngapain gitu. Jadi nggak boleh terlalu husnuzon sama kondisi sih Pak, karena at the end of the day, ujung-ujungnya bisnis itu kan punya kita para founder.
yang bertanggung jawab sama kondisi itu ya cuma kita. Berhasil lu diangkat, ambruk lu yang dicemooh gitu, yang dicaci maki. Orang-orang yang lu ajak mah ya tinggal pergi meninggalkan lu, dia cari lagi yang lain. Jadi at the end of the day kita nggak boleh naif sebagai founder. Jadi memang itu yang harus mulai dibangun dari awal. Teman-teman yang mau menggarap sebuah bisnis harus punya manajemen critical thinking. Jadi kayak ya lu percaya aja semua orang tuh ingin jahat sama lu. Itu lebih baik karena lu punya rasa kecemasan dan punya kewaswasan supaya lu consider dan terus aware gitu ya. Terus sadar bahwa hidup ini memang step by step, apalagi lu menjadi seorang pemimpin sebagai seorang nahkoda, step by step lu tuh harus ngebawa perusahaan lu ke milestone berikutnya, Pak. Dari tahun 3, tahun 5, tahun 10 dan seterusnya. Dan itu butuh power untuk lu terus memberikan strategi yang baru terus buat perusahaan. Terus yang kedua berikutnya adalah mungkin challenge-nya masih internal nih, Pak, adalah perihal manajemen keuangan. Jadi terlepas dari produk lu punya inovasi mobil terbang, punya inovasi transparan, apalah gitu yang keren apapun gitu. itu sekeren itu, tapi kalau keuangan lu, finance lu ambiar, lu tidak bisa nge-manage mana marketing berapa rupiah yang akan dikeluarkan, revenue-nya berapa, itu hanya hitungan bulan atau mungkin hitungan tahun, setelah itu beres, Pak. Jadi akhirnya kalau lu bisa sampai keuangan, Pak, artinya lu punya passion untuk menjaga perusahaan lu sustain, menurut saya. Jadi lu akan tahu berapa persen atau uang ini kan kemana aja karena passion, Pak. Lu, oh Pak Ibam nih ada pameran atau ada event di A, di B gitu. Berapa revenue yang akan lu cari, berapa yang mesti di-invest gitu. Itu karena lu, tadi ya, lu nggak percaya sama operatingnya. Yang kedua adalah lu punya passion untuk menggerakkan bisnis lu. Jadi uang itu akan hubungannya sama passion menurut gua. Jadi 2 poin itu yang akhirnya harus lu gali sebelum lu akhirnya punya kapal, punya manajer A, manajer B, manajer C, dan akhirnya punya teman-teman yang banyak di tim lu. Nah, eksternalnya adalah challenge-nya sampai detik ini sebenarnya gue yakin juga brand-brand besar juga pasti punya challenge yang sama, bukan UKM doang, yaitu adapt sama kondisi pasar yang suddenly bisa berubah, tiba-tiba sukanya warna pink semuanya. Dan di era digital kayak gini shiftingnya hitungan hari, Pak. cepet banget ya. Cepet banget. Sekarang ya kayak misalnya pala warna pink, Pak. Jadi kita akhirnya bisa mengeluarkan produk pala merah muda itu karena kita ngelihat beberapa data dan beberapa produk yang akhirnya kita pernah launching selalu berhasil dengan warna pink. Di tahun ini gua rasa kayak kita cobain pala pink. Jadi memang shiftingnya, tapi kita coba kayak warna yang sama ya, dengan model yang sama, bentuk yang sama, warnanya berbeda, hasilnya berbeda, Pak. Jadi memang ternyata kondisi pasar itu kita harus adapt. Kita harus mau levelnya perusahaan raksasa atau perusahaan UKM, mau itu produk ataupun jasa, kita harus bisa merangkul dan menyuguhkan bahwa produk ini layak buat lu, bermanfaat buat lu, bisa lu pakai untuk sebagai gengsi, bisa sebagai menyelesaikan solusi masalah lu. Dan menurut gua pasar itu sebenarnya kan terbentuk dari ekosistem yang mengumpul akhirnya jadi pasar ya, Pak ya. Kalau dari kacamata seorang desainer produk, pasar itu kalau dikecilkan namanya user, Pak, pengguna. Jadi dengan lu bisa tahu penggunanya, niche pengguna lu pasar lu, user yang lu tuju, maka user-user ini akan berkumpul menjadi sebuah komunitas. Misalnya Pak Ibam sukanya lari, ada komunitas larinya Pak Ibam nih. Pasti kebutuhan dan persepsi lu sama lari, sama sepatu, sama baju, lu udah punya keinginan produk yang mungkin hampir serupa, Pak. Oh, harus pakai plat karbon misalnya, sih sepatunya bisa lari lebih kencang. Itu pasti mostly yang di komunitas itu pasti akan sama. Nah, komunitas itu berkumpul, para pelari-pelari di Bandung akhirnya jadi ekosistem berkumpul se-Bandung, akhirnya jadi pasar. Nah, itu kalau di kacamata seorang desain produk, kita bukan ngambil dari pasar gedenya atau rotinya, tapi dari usernya dulu. Beda kalau marketer dia ngambil market size produk lu berapa persen dari captive market yang sekarang ada gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya dari yang kecil dulu, usernya ada berapa, kita bisa memberikan solusi nggak sama user seperti itu. Jadi akhirnya tren itu bisa kita jaga, Pak. Dan saat lu pengen masuk ke market berikutnya atau ke pasar lain, lu tinggal mencari tahu lebih ke empati lu. Oh, ternyata Pak Ibam ini butuhnya adalah topi saat lari. Oh, ternyata
Brian butuhnya adalah baju sobek-sobek saat lari, misalnya ya biar adem gitu. Itu akhirnya komunitasnya berbeda, ya gue bisa memenuhi komunitasnya Brian atau ekosistemnya Brian, gue bisa komunitas lu juga gitu. Jadinya kita sebagai desainer produk bisa masuk ke semua pasar gitu. Cuman memang harus memberikan tadi nilai dan passion sampai akhirnya empati lu tuh bisa tahu kebutuhannya si user. Untuk di situ. Challenge-nya Gimana itu. Pak Iko dan teman-teman di Pala Nusantara akhirnya bisa balancing, Pak, melihat apa yang dibutuhkan di luar sambil juga tetap menjaga bahwa ya mau bagaimanapun kan pengambilan keputusan dalam bisnis itu nggak bisa sembarangan ya. Betul. Apakah ada sebuah proses di mana teman-teman Pala Nusantara itu ngambil langkahnya based on data atau misalkan ya memang setelah akhirnya kita jualan udah banyak nih, akhirnya sudah terbentuk nih kayaknya ya benang merahnya ini, gimana Pak Iko membalancing itu semua? Kadang-kala kan kalau kita ngambil keputusan dalam usaha bisa jadi malah langsung apa namanya, kayaknya bagus nih, tapi kayaknya gitu nggak ada dasarnya gitu. Betul. Jadi sebenarnya itu akan berhulunya ada di tim marketing dan sales, Pak. Jadi satu-satunya data yang terkuantifikasi dengan baik dalam bentuk angka itu cuma ada di data selling. Mau itu dari usernya paling banyak di kota mana, itu ada semuanya, Pak. Meta yang paling interaksi di mana. Bener-bener cuma ada di selling, di orang-orang marketing, kemudian ke ending ya, ke selling. Nah, terlepas dari itu harus ada markom komunikasi yang memang dia anak gaul atau enggak ya, misalnya kalau di sini mungkin salah satu marketingnya adalah saya. Jadi saya yang bisa menerjemahkan beberapa komunitas di Kota Bandung ataupun di Indonesia. Salah satu contohnya gini deh, Pak. Sebelum tahun 2025 ini, saya sudah dapat isu 2024 akhir bahwa bahwa tahun depan ada rumusan perda kalau pengadaan pemerintah ataupun pengadaan barang B2B itu diharuskan ada SDGs-nya, bukan hanya TKDN lagi. Nah, informasi itu bisa didapat saat lo ada bermain di level komunitas atau lingkungan kebijakan gitu. Ya, Pak Ibob tahu sendiri lah ya. Jadi kita one step ahead, lebih tahu duluan dibandingkan sama user atau orang yang ada di retail di lapangan gitu. Itu salah satu contoh. Jadi akhirnya kenapa saya ke arah sustainability pun karena saya udah dapat informasi itu. Dan itu proven ternyata akhirnya sekarang B2B kita itu memang mostly banyaknya adalah yang produk yang tutup botol plastik. Base-nya sustainability. Sustainability betul. Dan itu bukan lagi bukan lagi di kalangan pemerintah, tapi di kalangan yang swasta. Ada beberapa merek minuman terkenal di Indonesia pun datang ke kita untuk dibantu untuk bikin merchandise-nya. Gitu. Dan itu akhirnya ternyata ini tuh baru entry loh. Kemarin itu isu yang baru saya tahu itu baru entry-nya, dan ini mungkin akan 3-5 tahun ke depan akan terus semakin matang, betul. Sampai akhirnya nanti berubah lagi. Mungkin ke AI, mungkin kemana, tapi harus ada tren itu, harus ada orang markom yang memang akhirnya harus tahu forecast trennya pasar itu kemana. Gitu. Balik lagi Kang Iko, saya mungkin pengen lebih memperdalam tentang kisah di dalamnya Pala Nusantara. Kalau boleh tahu, selama akhirnya Pala Nusantara ini berdiri, ada nggak Kang kisah yang mungkin nggak banyak orang tahu, yang mungkin memukul banget, tapi Kang Iko akhirnya bisa bangkit gitu Kang, di tengah menjalankan Pala Nusantara ini, ada nggak Kang yang mungkin diingat banget? Kalau memukul, ya bisnis as usual ya Pak ya sebenarnya ya. Tapi kalau ngomongin atau mungkin yang paling challenging gitu Kang, untuk akhirnya Kang Iko solve gitu di kondisi belakangan sekarang ini. Jadi tahun 2022 kita tuh mencoba sebenarnya untuk membuat Pala Nusantara jadi holding. Challenge-nya itu karena gua rasa ini terlalu padat karya, ada 70 orang di sini di kapal ini, dan gua rasa ini jadinya kayak yayasan gitu. Jadi semua revenue atau semua profit yang kita dapat itu ya kembali lagi buat teman-teman di sini gitu. At the end of the day, para founder atau para investor ini tidak bisa merasakan sekarang dividennya karena semuanya dibagikan buat rakyat, buat teman-teman di sinilah rakyatnya Pala Nusantara. Nah, akhirnya saya coba untuk membuat model bisnis yang baru tahun 2022 ke 2023, dan tapi itu baru bisa dilaksanakan tahun 2025, Pak. Cukup challenging, kenapa? Karena ternyata ya kembali lagi kondisi masih belum bisa, itu karena faktor internal dan eksternal, karena kualitas manusia, karena ngomongin waktu, pasar, karena produk kita juga belum seinovatif itu.
dompet kita juga belum stable itu misalnya Pak ya. Jadi akhirnya 2025 akhirnya kita Pala Nusantara itu akhirnya punya jadi part of dari KAI Holding. PT Pala Nusantara induknya kita spread jadi 3, ada Pala Nusantara as a brand sendiri sekarang, kemudian ada Sima Pala Nusantara, dia sebagai entitas studio branding dan R&D-nya kita lepas, dia harus monetizing punya revenue sendiri, Pala punya revenue sendiri as management. Satu lagi workshop kita akan open workshop untuk teman-teman yang mau bikin produk mungkin produk apapun di sini. Jadi Menarik. kita akan dapat dari tiga revenue yang value-nya gua rasa tadinya mungkin let's say anggaplah 1 miliar sebulan, ini jadi 3 miliar sebulan gitu dengan masing-masing revenue. Untuk bisa masuk ke arah situ, juggling keuangan dan juggling SDM-nya itu jadi prosesnya ya nggak bisa cuma setahun ternyata gitu. Panjang. Dan 2025 ini Agustus kemarin alhamdulillah kita bisa pecah jadi 3 entitas ini gitu. Selama 3 tahun menunggu ya Pak ya, dengan core bisnis yang berbeda gitu. Kak Iko, ada titik paling rendah yang dirasakan selama di Pala Nusantara? Pandemi misalkan atau? Alhamdulillah enggak Pak, kalau pandemi kita malah akselerasinya kencang banget. Malah karena online ya, Pak, iya karena online ya? Karena online. Kita lahir di Bandung ini pertama kali 2018 tuh Pala itu udah online duluan. Jadi kita udah bahkan online dulu daripada offline. Mungkin teman-teman yang lain banyaknya event to event, offline dulu. Kalau kita online dulu baru event, baru offline gitu. Jadi pas lagi COVID kita mah mendulang profitnya banyak banget saat itu. Kalau titik yang paling nggak disangka jadi merchandise-nya G20 itu misalkan? Enggak, betul. Nggak disangka itu? Tidak disangka. Itu good happen. Gimana perasaannya kamu? Jujur gini, jadi G20 itu gue nggak tahu G20 apa Pak saat itu. What? Nggak tahu. Karena nggak tahu G20 itu tidak apa? tahu Pak, karena itu kan nggak kebayang gitu. Nggak tahu karena itu kan di luar kapasitas gue. Nggak dalam kesehariannya tuh nggak ada interaksi dengan ada. G20, lembaga, apa namanya internasional apa gitu nggak ada. Gue kelihatannya Pak. Jadi gue nggak aja G20 apa. Gue tuh udah ada di telepon sama salah satu deputi dari kementerian, satunya lagi dari gubernur saat itu. Iya aja, oke gitu. Tapi G20 apa sih gitu? Dan itu gue jauh hari sebelum hari hanya jadi informasi gue mau menjadi official merchandise-nya Pala Nusantara menjadi official merchandise G20 itu udah 1 tahun sebelum hari H Pak. Di Oktobernya. Tahunnya mungkin cuma acara aja G20. Acara gitu aja biasa di Bali itu. That's it. Oh ya udah, oke siap Bu, oke siap Pak gitu. Udah terus kosong gitu, baru di follow up lagi Agustus atau Juli gitu ya, Juli atau Agustusan. Setelah itu baru tahu kan itu udah mulai ada event-event kecilnya ada pre-event biasanya kalau dan itu agenda kayak G20. Gokil sih Pak ternyata. Jadi sekali event itu sekali order 300 jam. U20, Z20, apalagi tuh W20 itu 300, 400, 200 gitu ya gitu. Sampai akhirnya pas G20-nya sendiri dikit, memang cuma 36 piece doang buat presidennya kan yang pakai kuningan itu kan. Tapi pra-eventnya itu yang mendulang cuannya di situ sebenarnya. Tapi selain cuan begitu ya Kang, ada efek tertentu nggak yang didapat dari G20? Itu selama 1 tahun full mungkin hampir setiap hari wartawan tuh masuk ke sini Pak. Jadi exposure-nya itu media yang tidak gua sangka-sangka yaitu pada masuk ke sini mungkin sehari itu ada 3 atau 4, besok ada lagi terus kayak gitu sampai akhirnya mungkin ya akhirnya nama baiknya Pala atau ya namanya Pala ini kemana-mana ya karena memang akhirnya ya si Pala itu dikenal karena G20. Walaupun sekarang udah 3 tahun yang berlalu ya Pak masih tetap tapi ya labelnya melekat. Masih tetap. Apalagi di kementerian itu udah jadi kayak apa ya istilahnya jaminan mutu. Jaminan mutu. Makanya pas lagi kita masuk ke menjadi brand ambassador-nya menjadi brand ambassador Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Itu mostly orang udah pada tahu di kementerian Pala Nusantara. Kan kita jadi 2023 2024 kita BA-nya Wonderful Indonesia kan official. Jadi saat kita jadi BA-nya mereka udah Nah, Kang Iko, selain jam, kemarin tuh sempat kita riset soal Pala Nusantara, ternyata Pala Nusantara udah mulai ngulik ada beberapa produk selain jam. Ini kenapa? Boleh nggak diceritain? Karena kita coba untuk membuka market baru sebenarnya Pak. Jadi kalau Pala Nusantara jam tangan itu ya spesifik banget ya dan produk tersier. Kita coba untuk dapetin revenue stream di kolam baru. Kita coba untuk mainin Pala Apparel, namanya Sima. Sima itu artinya Sigma apa namanya? Apa sih?
lebih kayak lu punya aura keluar dari orang, keluar lu persona lu seperti apa, akhirnya membuat lu lebih ganteng dan lebih cantik gitu. Nah itu akhirnya kita keluarkan Palasima seperti di belakang ini, mungkin teman-teman bisa lihat. Nanti kita liatin ya produknya. Jadi ada celana namanya Toby Pants, ada celana juga namanya kemeja, ada outer, kemudian ada kaos. Yang paling cuan ya sebenarnya yang lagi ternyata jualan apparel tuh gampang ya Pak ya. Maksudnya bukan gampang, lebih kayak cuannya itu gampang untuk diterima oleh masyarakat. Beda saat kita jualan jam ya, produk tersier yang memang ya nggak harus sehari-hari pakai jam itu. Masih ada produk-produk lain yang mungkin bisa menggantikan. Sementara kalau baju Outlook itu sehari-hari. Betul. Dan itu memang benar kalau kata orang akhirnya kalau mainin di produk fashion itu maininnya quantity. Marginnya marginnya tipis tapi jumlah banyak. Kalau kita kan saat ini kan jumlah produksinya masih limited, masih sedikit, marginnya tebel. Dan dengan produksi sedikit pun ternyata ya banyak yang banyak tuh banyak banget gitu. Bahkan kita beberapa kali sampai PO gitu. Si Dama, Pala X Damakara, kemudian ada Toby Pants, kemudian ada outer, ada celana dan sebagainya. Ada tas juga sekarang, ada namanya Pala Mawa, itu tas untuk olahraga lari ataupun pedal yang lagi happening. Jadi memang apa ya istilahnya ya? Gua rasa Pala mulai masuk ke produk lifestyle dan Pala ini memang mimpi jauhnya kan memang ingin jadi driven lifestyle di Indonesia ya. Dengan mood Nusantara ini kita memberikan preference ke teman-teman Gen Z ataupun milenial. Nusantara itu nggak pakai batik doang. Jadi temanya masih tetap landasannya cerita Nusantara masih. Nusantara harus tetap ada Pak, gitu. Tapi kita punya preference baru buat orang-orang Indonesia, casual look, smart, ya tapi OG tapi tetap cultural. Jadi kalau ditanya udah ada produk apa aja, jam ada. Jam ada. Tas ada. Apparel, baju, kaos, celana, outer ada. Little certifications itu barang-barang yang dari gantungan gitu ya. Charm ada yang lucu-lucu lah. Yang emotional buyer ada. Apalagi gawai juga termasuknya charm. Gawai itu yang jam yang ini ya, yang dikalungin ya. Betul, itu ada. Jadi udah banyak banget nih sebetulnya produknya Pala Nusantara. SKU-nya udah hampir lebih dari 50 sih Pak. 50 SKU ya kita tuh gitu. Termasuk jam ya tapi ya? Termasuk jam. Tapi variannya sekarang sudah mulai banyak, tidak cuma jam. Betul, kita coba untuk jadi market lead di fashion Nusantara lah. Ya tapi masih base-nya di fashion, kurang lebih begitu di fashion. Betul, fashion yang levelnya entry point mungkin ke middle, nggak middle down ya, ke middle, untuk jadi part of dari preference mereka untuk bergaya atau berdandan Nusantara, gitu. Sip, close. Nih, kalau boleh tahu Kang Iko, jadi sebetulnya di antara penghargaan ini ada lagi nggak yang memang mungkin menarik diingat yang memang game changing gitu, selain G20 yang tadi Kang Iko? Ya, sebenarnya tadi ada dua ya. Kalau dari saya satu ya Wonderful Indonesia itu sebagai brand ambassador. Sini juga ada ya? Ada, ini brand ambassador tuh ada 2 piala itu, 2023 sama 2024. Itu game changer karena kita berkolaborasi dan kita bisa kompetisi sama brand-brand raksasa. Jadi kalau di brand ambassador tuh head to head-nya tuh kayak Pala Nusantara dengan tiket.com, Pala Nusantara dengan Gojek, gitu. Pala Nusantara dengan Whitehorse. Karena yang datang memang brand-brand raksasa di Indonesia, brand-brand nasional, akhirnya kebuka lah kita kolaborasi. Salah satunya kita kolaborasi kayak Pala X Formula kemarin. Itu salah satu brand yang akhirnya berangkat dari dari One of Indonesia. Gua rasa buat teman-teman yang memang mau masuk ke ranah nasional harus lewat itu dulu sih Pak. Karena akhirnya dulu diaminkan sama seluruh brand Indonesia yang besar-besar, brand lokal Indonesia. Brand legit udah nih, legit gitu ya. OG nih kalau bareng sama ini gitu. Itu udah terproven sama kita ya. Terus yang kedua, Good Design Indonesia kali ya, GDI. Ya ini banyak nih, GDI gitu. Di mana-mana ada logonya nih GDI. Iya betul. GDI alhamdulillah kalau ngomongin GDI, terima kasih GDI gitu ya. Sudah bantu kita, thank you gitu. Thank you GDI. Sudah ngasih legitimasi ke Pala Nusantara kalau kita tuh memang perusahaan atau brand lokal yang based on design. Jadi GDI itu alhamdulillah dari tahun 2017 Pak, yang paling awal itu ini nih, sebelah kiri ini yang ada logo Indonesianya itu. Ini paling awal 2017. Paling awal, itu ayam cemani hitam 2017 sampai 2024 kemarin every years kita alhamdulillah dapat. Selalu dapat. Kecuali pas Covid ya 2020, 2021 kan nggak ada tuh. Iya. 2020 ada Pak?
Oh iya ada, berarti 2021 2021 nggak ada, Pak. Gitu. Jadi itu off, ya memang karena eventnya nggak ada. Setelah itu ya kemarin dapat juga si Pala Merah Muda itu, Pak. Jadi GDI atau GDI Good Design Indonesia itu saran saya buat teman-teman juga harus coba trial ke situ karena itu udah ngomonginnya udah bukan lagi good product ya, tapi udah ngomongin inovasi, udah ngomongin market, udah ngomongin COGS, barang lu layak nggak untuk diproduksi banyak dan dijual dengan harga yang masuk akal gitu ya. Jadi emang gua rasa kayak teman-teman harus dua itu sih supaya legit dan OG di Indonesia harus melalui dua proses itu. Oke. Dua sertifikat atau dua pengakuan dari dua brand ini. Oke, ke depan Kang Iko. Apa sebetulnya yang lagi direncanain sama teman-teman di Pala Nusantara? Kalau boleh buat teman-teman yang nonton di spill dikit biar mereka nyiapin dari sekarang duitnya buat beli, kurang lebih gitu. Ya, nextnya kalau tembakan besarnya kita pengen bikin offline store lagi, Pak. Oke, offline store kita tuh yang di Asta SCBD itu udah di close 2023 masuk 2024 karena udah cukup lama ya 2,5 tahun di situ. Kita coba untuk buka games changer lagi di mall to mall, tapi kita saat ini mengajak teman-teman investor atau orang yang punya duit join bareng sama kita berpartner. Boleh. Anda kan duitnya dinginnya, banyak dinginnya kan? Siap, nanti kita ngobrol lagi. Kita ngobrol, oke siap. Ini susah banget ngelobi Pak Iban nih, duitnya muter terus. Jadi gue lagi butuh partner sebenarnya, kita lagi butuh partner untuk akhirnya ngebuka toko rencana di Medan, Jakarta, Bandung. Mungkin kalau nggak di sini ya kita coba geser ke Semarang dan Jogja, Surabaya, terus Bali. Dan Makassar satu lagi. Jadi beberapa titik sudah kita coba untuk mapping untuk main di offline store, gitu. Karena gamesnya distribusinya akan lebih menarik buat gua. Terus yang kedua adalah ada produk yang mau di launch, Pak Iko? Produk mau di launch banyak sebenarnya, Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman harus follow Pala Nusantara IG-nya. Follow. Mungkin setiap bulan ada launching produk dengan kolaborator dengan. Tadi baru aja ada yang di launch ya sama Bell Finger. Iya betul. Hari ini kita launching kemarin sebenarnya hari ini dan kemarin kita launching dengan Bell Living Lab. Jam tangan dari Ampas Kopi dan itu menarik banget. Misalnya teman-teman bisa lihat, cek di Pala Nusantara. Kemudian juga ada kolaborasi dengan film dari Indonesia. Kalau teman-teman tahu Tegar, ini ada filmnya dengan Maira, temennya Tegar. Kita coba kolaborasi. Jadi masih nyambung Tegar, Maira dan Pala. Di situ kita akan kolaborasi untuk bikin produk dengan narasinya mereka. Kemudian kita juga mau launching dengan Indodax udah ya kemarin. Adalah beberapa kolaborasi yang mungkin dari Wonderful Indonesia, dari brand-brand Wonderful Indonesia itu akan join bareng sama kita gitu. Jadi memang nextnya ke situ, tapi konsepnya adalah yang selalu kita gaungkan saat ini adalah konsepnya Pala Uro, Pak. U-nya adalah utilize, R-nya adalah research, O-nya adalah observe, dan E-nya explore. Jadi jam tangan yang memang menggunakan material terbarukan. Kita mungkin disebut menyelamatkan lingkungan atau menyelamatkan dunia masih jauh ya Pak ya. Tapi at least kita melakukan sebuah gerakan baru dengan material limbah dari tutup botol plastik supaya kita memberikan recognize lah ke market. Ya sekarang lo harus mulai consider sama lingkungan. Produk-produk lo dari tutup botol itu dari botol-botol plastik yang lo minum tolong dimulai dipilah karena untuk memilah produk yang sudah kalian konsum itu PR loh Pak di Indonesia. Ya jangankan itu sampah oge di Bandung can diangkut-angkutnya Paknya. Apalagi milah gitu. Kalau mau dicuci heula jadi saat dibuang teh dicuci heula. Emang aya jalma nu rek nyuci sampahnya di Bandung eueuh? Jarang. Aya tapi ada tapi jarang. Oke, ya itu edukasi yang memang PR-nya pemerintah Indonesia untuk mengedukasi pasar kita sebelum dibuang sampahnya dicuci dulu, terus dipilah dan itu akan jadi produk yang punya bahasa kita mah emas hitam lah. Jadi emas yang akhirnya udah nggak ada harganya tapi jadi punya harga gitu. Jadi nextnya itu Pala Nusantara akan punya produk namanya Pala Uro, sudah punya namanya produk namanya Pala Uro. Itu kita akan coba gaungkan mulai tahun depan ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke. Last Kang Iko, mungkin di antara teman-teman yang nonton hari ini pengen belajar dari Kang Iko tentang bagaimana mengelola bisnis, bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Mungkin ada tips dari Kang Iko buat teman-teman yang nonton? Kalau dari experience gue belakangan ini ya saya bilang sama teman-teman tadi dibuka di awal, sejarah dibohongin, ya konspirasi nggak dibohongin sih, maksudnya dikecilkan, Indonesia dikecilkan. Gue punya experience buruk karena ngomongin etik bisnis.
Terakhir juga kita baru kena internal juga baru ya belakangan tahun inilah baru kena sedikit ombak revenue dan internal juga SDM. Jadi gua rasa gua rasa modal pertama sebagai teman-teman mau bikin bisnis adalah jangan percaya sama manusia. Tetap skeptis, tetap suzon supaya kalian tuh punya consideration untuk oke, what next kalau gua ditipu? What next kalau apa yang mesti gua lakukan kalau gua tidak dipercaya atau ditinggalin sama temen atau tinggalin sama orang atau ditinggalin sama investor gua? Apa yang mesti gua punya nih? Jadi rasa cemas itu membuat kalian lebih conscious, lebih sadar bahwa diri kalian itu sebenarnya sendiri. Mereka adalah part of dari sistem lu yang akhirnya lu harus saling menjaga, saling mencintai dan saling menyayangi. Ya sama kayak pasangan suami istri, Pak. Masing-masing lu individu sendiri nih. Untuk akhirnya bisa bareng-bareng lu harus saling menyayangi dan mencintai. Tapi kembali lagi dengan conscious lu saling menghargai akhirnya. Oh, istri gua nggak suka diginiin. Oh, suami gua suka diginiin. Nah, itu pun sama terjadi sama sesama hubungan antara rekan bisnis, kolega bisnis ataupun sama partner bisnis. Jadi jangan modalnya tapi harus satu ya, bukan naif ya, tapi harus suzon sama orang. Harus tidak percaya sama orang. Itu modalnya. Jadi beware dengan apapun yang kondisi yang sekarang lagi lu lakukan, lagi lu jalanin. Waspadalah itu kata Kang Iko ya. Kata preman mah waspadalah bro. Hati-hati. Hati-hati teman-teman semua dalam berbisnis. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah ngobrol banyak sama Kang Iko dan kita sampai di penghujung podcast kita pada hari ini. Hatur nuhun pisan Kang Iko. Terima kasih banyak Pak Ibam sudah berkenan ya, menjadi narasumber kita. Dan buat teman-teman semua, Kang Iko adalah salah satu dari banyak orang yang akan kita datangi dan hari ini kita dapat inspirasi dari Kang Iko. Inspirasi apa lagi yang akan kita dapatkan? Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.